Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estu Suciati Adia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar. Dosen pengampu Irma Inesia Sri Utami, Master Pendidikan. Di sini saya akan membahas materi tentang evaluasi pembelajaran IPS SD. IPS merupakan salah satu materi pelajaran wajib di sekolah dasar. Mata pelajaran ini memuat pelajaran yang terkait dengan kehidupan sosial. Dengan adanya pelajaran IPS di sekolah dasar, diharapkan siswa bisa mempunyai pengetahuan tentang konsep dasar ilmu sosial, kepekaan terhadap masalah sosial di lingkungannya, dan peranan manusia sebagai makhluk sosial. Mengajar mata pelajaran IPS di SD tentu membutuhkan kemampuan khusus mengingat karakteristik siswa SD yang masih senang dengan aktivitas bermain. Penelitian yang dilakukan oleh Mas Diana dan kawan-kawan 2014, pelaksanaan pembelajaran yang kurang sesuai dengan karakteristik siswa mengakibatkan pola interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran kurang mengaktifkan dan kurang menarik bagi siswa. Karakteristik ini menurut guru IPS SD untuk memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tingkat usia anak SD. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar memahami karakteristik dan mengetahui tahap perkembangan pada anak SD. Di sini saya akan membahas konsep dasar evaluasi. Proses pembelajaran di sekolah, guru memegang peranan penting khususnya dalam melakukan evaluasi pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh Arifin Z, bahwa proses pembelajaran guru akan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari membuat desain, melaksanakan kegiatan bertindak mengajar, melakukan evaluasi pembelajaran, termasuk proses dan hasil belajar berupa dampak pengajaran. Ketuntasan belajar siswa merupakan tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang ditunjukkan dengan perolehan nilai. Hasil belajar yang dianggap berhasil adalah yang mampu mencapai KKM yang ditentukan. Apabila dalam pembelajaran dapat mencapai KKM yang telah ditentukan, berarti pembelajaran telah berhasil. Tetapi apabila dalam pembelajaran belum mencapai KKM yang telah ditentukan, berarti pembelajaran belum dianggap begitu berhasil. Begitu pula apabila hasil belajar siswa yang rendah. Hal itu menunjukkan berhasilnya pembelajaran yang dilaksanakan. Evaluasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini ada kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran sudah menjadi bagian dari tugas pokok guru yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembelajaran itu sendiri. Dalam konteks pembelajaran menurut Peraturan Nomor 74 Tahun 2008 ada 4 tugas pokok guru, antara lain: pertama, 1. Merencanakan atau meliputi kegiatan, yaitu merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran, menyiapkan materi atau bahan pengajaran yang akan diajarkan, memilih menetapkan metode yang sesuai, menyediakan alat dan media
pembelajaran yang mempermudah pembelajaran, mengembangkan teknik dan instrumen evaluasi. Yang kedua, melaksanakan, meliputi kegiatan menyajikan materi pengajaran, menggunakan metode dan media, menciptakan situasi belajar yang kondusif, memotivasi siswa agar terjadi belajar yang efektif. Yang ketiga, lakukan evaluasi. Liputi mengumpulkan data atau informasi proses maupun hasil belajar. Menggunakan teknik atau instrumen evaluasi. Mengolah, menafsirkan atau mempertimbangkan. Mengambil keputusan. Yang terakhir, keempat, memberi bimbingan. Meliputi memahami siapa murid yang memerlukan bimbingan, menetapkan jenis kesulitan, latar belakang dan faktor penyebabnya, memberi bimbingan atau terapi, mengevaluasi dan menentukan tindak lanjut. Dari tugas-tugas pokok guru tersebut dapat dikatakan bahwa evaluasi merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan merupakan pemantau kinerja komponen-komponen pembelajaran lainnya. Nah, kaitan antara pendekatan evaluasi pembelajaran IPS SD dengan masa pandemi COVID saat ini adalah dalam masa pandemi saat ini, evaluasi pembelajaran di SD tidak bisa dilakukan secara tatap muka karena proses pembelajaran yang dilakukan bersifat online. Dengan begitu, guru hanya bisa mengevaluasi atau menilai proses pencapaian siswa melalui media sosial. Dengan pembelajaran online ini, guru juga tidak bisa mengevaluasi karakteristik siswa yang dimana pencapaian tersebut hanya bisa dilakukan berinteraksi dengan siswa langsung. Jadi, kreativitas guru itu harus lebih diutamakan dalam masa pandemi ini untuk bisa mengevaluasi siswa dalam pembelajarannya seperti menugaskan kepada siswa. Contohnya, siswa melakukan praktik sholat, bernyanyi, dan lain-lain melalui rekaman video yang dikirim kepada gurunya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam evaluasi karakteristik siswa. Itulah pembahasan materi yang telah saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran SD yang berkaitan dengan masa pandemi COVID saat ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.